Kawan, kita berjumpa lagi di alam terbuka ini dalam menyendiri di waktu sore ini. Kawan, kali ini kita akan bercerita sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang tak pernah bermimpi menjadi hebat, tak pernah bercita-cita menjadi terkenal, ia hanya ingin pulang ke rumah. Kawan, di sebuah desa kecil di India, hiduplah seorang bocah bernama Saru. Usianya baru 6 tahun, masih polos, masih lugu, masih percaya bahwa dunia selalu ramah pada anak-anak. Ia tinggal bersama ibunya dan saudara-saudaranya. Hidup mereka sederhana, tidak kaya, tidak mewah, namun penuh kasih. Setiap hari Saru membantu ibunya bekerja. Kadang ia ikut kakaknya mencari uang dengan pekerjaan kecil. Bukan karena ingin, tapi karena hidup menuntut. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Saru ikut kakaknya ke stasiun kereta. Ia lelah, kawan, sangat lelah. Di bangku stasiun dengan suara kereta yang menderu dan angin sore yang dingin, Saru tertidur. Dan disitulah takdir mulai mengubah hidupnya. Saat ia terbangun, kakaknya sudah tidak ada. Stasiun terasa asing. Suara orang-orang tidak ia kenal, bahasa mereka berbeda. Dengan hati kecil yang panik, Saru naik ke sebuah kereta kosong, berpikir itu akan membawanya pulang. Namun kawan, kereta itu tidak membawanya pulang. Kereta itu membawa Saru semakin jauh dari rumah. Berjam-jam, berhari-hari, hingga akhirnya ia tiba di kota besar, Kolkata. Bayangkan kawan, seorang anak 6 tahun, tanpa uang, tanpa keluarga, tanpa tahu bahasa, di kota yang begitu luas dan keras. Malam-malamnya ia habiskan di jalanan, di bawah jembatan, di sudut stasiun, dengan perut kosong dan hati yang penuh takut. Ia sering menangis, memanggil ibunya dalam hati, "Bu, aku mau pulang." Namun tak ada yang menjawab. Kawan, di saat seperti itu kita belajar satu hal, bahwa dunia bisa begitu kejam pada yang lemah, tapi juga bisa menghadirkan tangan-tangan penolong di saat yang tak terduga. Saru akhirnya ditemukan oleh petugas sosial. Ia dibawa ke panti asuhan. Di sana, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur dengan perut kenyang. Namun hatinya masih lapar akan rumah. Ia tidak tahu nama desanya, tidak tahu alamat. Yang ia ingat hanya satu, wajah ibunya, dan rasa rindu yang tak pernah padam. Bulan berganti tahun, tak ada keluarga yang datang menjemput, tak ada yang mengenali Saru kecil. Hingga akhirnya sebuah keluarga dari Australia memilihnya untuk diadopsi. Mereka baik, mereka penuh kasih, mereka memberinya kehidupan baru. Namun kawan, meski tubuhnya berada di negeri jauh, hatinya tetap tertinggal di India. Setiap malam, Saru kecil memandangi langit bertanya dalam diam, apakah ibu juga melihat bintang yang sama? Kawan, setelah perjalanan panjang penuh air mata, Saru kecil akhirnya tiba di negeri yang asing baginya. Australia, negeri yang tenang, udara yang sejuk, rumah yang bersih, dan keluarga baru yang penuh kasih. Ayah dan ibu angkatnya menerima Saru bukan sebagai beban, tetapi sebagai anak. Mereka memberinya kamar, memberinya makanan, memberinya sekolah, dan yang terpenting, memberinya cinta. Namun kawan, cinta yang baru tak selalu bisa menghapus rindu yang lama. Di malam-malam sunyi, ketika semua tertidur, Saru kecil sering memandangi jendela. Di sanalah ia membayangkan wajah ibunya di India. Ia membayangkan suara kakaknya. Ia membayangkan jalanan kecil tempat ia bermain. Ia tak tahu bagaimana cara pulang, tapi hatinya selalu berjalan ke sana. Saru tumbuh besar. Dari bocah kecil menjadi remaja. Dari remaja menjadi pria dewasa. Ia belajar, ia berprestasi, ia beradaptasi dengan budaya baru. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah. Rasa kehilangan. Kawan, kehilangan itu seperti bayangan. Ia tidak selalu terlihat, tapi selalu mengikuti. Setiap kali Saru mencium aroma makanan India, hatinya bergetar. Setiap kali ia mendengar bahasa ibunya, matanya berkaca-kaca. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, siapa aku sebenarnya? Dari mana aku berasal? Apakah ibuku masih hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak memberinya tidur yang nyenyak. Ia mencintai keluarga angkatnya, tapi ia juga mencintai masa lalunya. Dan disitulah kawan kita belajar satu hal penting. Mencintai masa depan tidak berarti melupakan masa lalu. Suatu hari saat Saru sudah dewasa, ia melihat sesuatu yang sederhana namun mengubah hidupnya. Google Earth. Peta dunia di layar komputer. Dunia yang bisa dijelajahi dengan jari. Saat itu, hatinya bergetar. Bagaimana jika aku bisa menemukan rumahku dari atas langit? Ia mulai mengingat potongan-potongan kecil. Stasiun kereta, jembatan, jalan berdebu, sungai kecil, dan arah matahari saat sore hari. Sedikit demi sedikit, ia menyusun masa lalunya. Kawan, ini bukan sekadar pencarian alamat. Ini adalah pencarian jati diri. Bertahun-tahun ia menelusuri peta, membuka ribuan lokasi, menghapus ribuan harapan palsu. Kadang ia hampir menyerah. Kadang ia menangis. Kadang ia merasa bodoh.
Namun hatinya berkata, kalau aku berhenti sekarang, aku takkan pernah tahu di mana rumahku. Kawan, malam itu sunyi, hanya suara kipas angin dan detak jam yang menemani Saru di kamarnya. Di depan layar komputer, tangannya bergerak pelan, menggeser peta dunia dari satu kota ke kota lain. Matanya lelah, namun hatinya masih menyala. Sudah bertahun-tahun ia mencari, sudah ribuan tempat ia buka. Namun rumah itu belum juga terlihat. Hingga suatu malam, ia berhenti di sebuah wilayah kecil di India Tengah. Ia memperbesar layar, menarik napas. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada rel kereta, ada jembatan, ada sungai kecil. Dan di sanalah, kawan, ingatan itu datang seperti banjir. Ia teringat dirinya kecil berlari di sepanjang rel. Ia teringat stasiun tempat ia tertidur. Ia teringat arah matahari saat sore menjelang malam. Tangannya bergetar. Ini seperti rumahku. Ia memperbesar lagi, menelusuri jalan demi jalan. Dan tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Sebuah desa kecil dengan bentuk yang sangat familiar. Air mata jatuh, bukan karena sedih, tapi karena harapan yang akhirnya bernapas. Namun Saru tidak langsung percaya. Ia takut kecewa. Ia takut ini hanya bayangan dari rindu. Hari demi hari ia memeriksa ulang, mencocokkan ingatan kecilnya dengan tab besar dunia. Stasiun kereta? Ada. Jalan sempit? Ada. Jembatan kecil? Ada. Semua cocok. Dan disitulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Saru merasa, aku hampir pulang. Namun pulang bukan sekadar perjalanan fisik, kawan. Pulang adalah perjalanan hati. Dan perjalanan hati selalu penuh ketakutan. Ia memikirkan ibunya. Apakah masih hidup? Apakah masih menunggunya? Ataukah waktu telah merenggut segalanya? Ia juga memikirkan keluarga angkatnya. Mereka yang membesarkannya, yang mencintainya tanpa syarat. Bagaimana jika pencarian ini melukai mereka? Namun rindu lebih kuat dari rasa takut. Akhirnya Saru memesan tiket. Untuk pertama kalinya, setelah 25 tahun tersesat, ia kembali ke tanah kelahirannya. Pesawat mendarat. Udara India menyentuh wajahnya. Aromanya berbeda. Hangat. Penuh kenangan. Perjalanan darat ia tempuh menuju desa kecil itu. Semakin dekat, semakin cepat jantungnya berdetak. Mobil melambat. Ia turun. Kakinya menyentuh tanah yang dulu pernah ia injak sebagai anak kecil. Ia melihat sekeliling. Rumah-rumah sederhana. Anak-anak bermain. Suara kehidupan yang akrab. Namun ia belum melihat satu hal yang paling ia rindukan. Wajah ibunya. Langkahnya berat. Napasnya tertahan. Setiap pintu yang ia lewati membawa kemungkinan. Hingga akhirnya di sebuah rumah sederhana, seorang wanita keluar. Rambutnya telah memutih. Wajahnya dipenuhi garis usia. Namun mata itu masih sama. Mata seorang ibu yang pernah kehilangan anaknya. Saru berdiri terpaku. Wanita itu menatapnya lama, seolah waktu berhenti. Lalu dengan suara bergetar, ia bertanya, "Anakku?" Dan di saat itu kawan, 25 tahun runtuh dalam satu pelukan. Air mata bukan lagi cukup untuk menggambarkan perasaan. Tidak ada kata, tidak ada kalimat. Hanya tangis dan rasa pulang yang akhirnya tiba. Kawan, pelukan itu masih terasa hangat. Tangisan itu masih menggema di dada. Seorang ibu dan anak yang dipisahkan oleh waktu akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir. Namun kawan, pulang tidak selalu berarti semuanya langsung baik-baik saja. Wajah ibunya penuh bahagia, namun juga penuh tanya. "Kemana saja kau selama ini? Apakah kau baik-baik saja? Apakah kau masih ingat kami?" Saru hanya bisa menatap. Bahasa mereka sama, tapi kehidupan telah mengubah cara bicara mereka. Rumah itu sederhana, dindingnya kusam, lantainya dingin. Namun di sanalah cinta dulu tumbuh. Ibunya menunjukkan kamar kecil tempat Saru dulu tidur. Menunjukkan sudut dapur tempat mereka makan bersama. Setiap sudut menyimpan kenangan, dan setiap kenangan menusuk hati dengan lembut. Namun kawan, Saru kini bukan lagi anak kecil itu. Ia pria dewasa dari negeri jauh. Cara berpikirnya berbeda, caranya memandang hidup juga berbeda. Ia mencintai ibunya, ia mencintai keluarganya. Namun ia juga mencintai keluarga yang membesarkannya di Australia. Disitulah hatinya terbelah, bukan karena tidak setia, tapi karena cinta tidak bisa dibagi secara sederhana. Ibunya ingin Saru tinggal, desanya ingin Saru kembali. Namun hidup Saru telah tumbuh di tanah yang berbeda. Malam itu, ia duduk sendirian di luar rumah. Menatap langit India yang gelap. Bintang-bintang tetap sama seperti yang ia lihat dari Australia. Namun hatinya terasa berbeda. Aku sudah pulang, tapi aku juga harus pergi lagi. Pulang ternyata bukan tentang menetap. Pulang adalah tentang menyentuh akar, lalu membawa akarnya kemanapun kita melangkah. Esok harinya Saru pamit. Ibunya memeluknya erat, tidak ingin melepas. Namun juga tidak ingin menahan. Karena cinta sejati, kawan, bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan.
Langkah Saru menjauh dari rumah itu. Namun hatinya tidak lagi kosong. Kini ia tahu dari mana ia berasal. Kini ia tahu siapa dirinya. Dan meski jarak memisahkan, ikatan itu tak akan pernah putus. Kawan, pesawat itu kembali membawa Saru meninggalkan tanah kelahirannya. Namun kali ini ia tidak pergi dengan hati yang kosong. Ia pergi dengan jawaban. Jawaban tentang siapa dirinya. Jawaban tentang dari mana ia berasal. Jawaban tentang luka yang selama ini ia simpan dalam diam. Sesampainya di Australia, udara terasa sama. Rumah terasa sama. Namun Saru sudah berbeda. Ia menatap orang tua angkatnya dengan mata yang lebih dalam, dengan rasa terima kasih yang lebih besar. Karena kini ia tahu tidak semua anak yang tersesat menemukan rumah kedua. Malam itu ia duduk bersama mereka, bercerita tentang desa kecil, tentang ibunya, tentang perjalanan pulang. Tidak ada cemburu, tidak ada marah. Yang ada hanya cinta yang semakin luas. Karena cinta sejati, kawan tidak takut berbagi. Namun di dalam diri Saru, dua dunia kini hidup berdampingan. India di hatinya, Australia di kehidupannya. Kadang ia merasa penuh, kadang ia merasa kosong. Ia menyadari menemukan rumah bukan akhir dari perjalanan. Itu justru awal dari pemahaman baru, bahwa hidup tidak selalu tentang memilih satu, tapi tentang merangkul dua. Di kampus, di pekerjaan, di pergaulan, Saru membawa kisahnya seperti lentera kecil di dada, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk diingat. Bahwa ia pernah hilang, bahwa ia pernah dicari, bahwa ia akhirnya pulang. Dan di tengah kesibukan hidup, Saru sering berhenti sejenak, menatap langit dan tersenyum kecil. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena ia akhirnya mengerti. Hidup bukan tentang tidak tersesat, tapi tentang berani mencari jalan pulang. Kawan, setelah semua perjalanan panjang itu, setelah air mata, rindu, dan pencarian, hidup Saru perlahan menjadi lebih hening. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hatinya telah menemukan arah. Ia kini menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai anak yang tersesat, melainkan sebagai pria yang mengerti makna pulang. Di pagi hari, ia berangkat bekerja seperti biasa. Di sore hari, ia pulang ke rumah yang hangat. Namun di dalam dadanya, dua dunia tetap hidup berdampingan. Kadang, saat ia mencium aroma teh hangat, ingatannya melayang ke India, ke dapur kecil ibunya, ke suara panci tua yang beradu. Kadang, saat ia melihat langit senja Australia, ia teringat masa kecilnya yang penuh kebingungan. Namun kini, kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia justru terasa seperti teman lama yang datang membawa cerita. Saru belajar satu hal penting. Kawan, bahwa masa lalu tidak harus dilawan. Ia cukup dipahami. Ia mulai berbagi kisahnya. Di depan orang-orang, di depan anak-anak, di depan mereka yang merasa kehilangan arah. Bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk memberi cahaya kecil bagi hati yang gelap. Ia berkata dengan suara tenang, "Aku pernah tersesat, tapi aku tidak berhenti mencari." Dan setiap kali ia mengucapkannya, ia merasa semakin kuat. Karena ternyata luka yang diterima dengan ikhlas bisa berubah menjadi kekuatan. Di malam hari, Saru sering duduk sendirian. Bukan karena kesepian, tapi karena ingin berdamai dengan pikirannya sendiri. Ia menatap bintang. Ia menarik napas panjang. Dan ia tersenyum pelan. Bukan senyum bahagia yang meledak-ledak, tetapi senyum seseorang yang telah melalui badai dan kini menikmati angin sepoi-sepoi. Kawan, hidup Saru tidak sempurna. Ia masih merindukan ibunya, ia masih merasa jarak itu ada. Namun kini ia tidak lagi merasa kosong. Karena ia tahu rindu adalah tanda bahwa cinta masih hidup. Ia menulis kisahnya. Ia mengabadikan perjalanan hatinya, bukan untuk dikenang dunia, tetapi agar dirinya sendiri tidak lupa. Bahwa ia pernah kecil, pernah takut, pernah tersesat, dan pernah pulang. Dan disitulah kawan ketenangan mulai tumbuh. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena jiwanya telah belajar menerima. Kawan, dalam perjalanan hidupnya, Saru mulai menyadari satu hal yang sederhana namun sangat dalam maknanya. Rumah tidak selalu berbentuk bangunan. Rumah juga bisa berbentuk rasa. Dulu rumah baginya adalah desa kecil di India, tempat ibunya menunggu, tempat masa kecilnya tertinggal. Lalu, rumah juga menjadi Australia, tempat ia tumbuh, tempat ia belajar tentang cinta tanpa syarat. Kini, rumah bagi Saru adalah keduanya. Ia tidak lagi bertanya, "Di mana rumahku?" Ia mulai bertanya, "Siapa yang ada di hatiku?" Karena ternyata rumah sejati adalah tempat di mana kita diterima apa adanya. Saru melihat kembali perjalanan hidupnya. Seorang anak kecil yang tertidur di stasiun, terbangun di dunia yang asing, berjalan tanpa arah, menangis tanpa pelukan. Namun di setiap langkahnya, selalu ada tangan yang menolong. Petugas sosial yang membawanya ke tempat aman. Keluarga angkat yang menerimanya tanpa syarat.
Dan akhirnya, ibunya yang tidak pernah berhenti menunggu. Kawan, kadang kita merasa sendirian di dunia ini, merasa tidak dimengerti, merasa tidak punya tempat pulang. Tapi kisah Sarow mengajarkan bahwa seringkali kita hanya belum melihat siapa yang sebenarnya sedang menunggu kita. Di dalam hatinya, Sarow menyimpan dua cinta. Cinta pada ibu yang melahirkannya, dan cinta pada ibu yang membesarkannya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena cinta tidak untuk dibandingkan, cinta hanya untuk dirasakan. Di saat-saat sepi, ia tidak lagi merasa kosong. Ia justru merasa penuh. Penuh kenangan, penuh syukur, penuh makna. Ia mengerti bahwa kehilangan tidak selalu membawa kehancuran. Kadang, kehilangan justru membentuk kita menjadi manusia yang lebih lembut, lebih peka, lebih memahami. Sarow tidak lagi marah pada masa lalu. Ia tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Ia kini berkata dalam hati, terima kasih karena aku belajar tentang arti pulang. Dan kawan, disitulah kedewasaan tumbuh. Bukan dari kemenangan, tetapi dari penerimaan. Kawan, Sarow tidak pernah berniat menjadi sosok terkenal. Ia hanya ingin menemukan ibunya, ia hanya ingin pulang. Namun ternyata ketika seseorang jujur pada kisah hidupnya, kisah itu bisa menjangkau banyak hati. Perjalanan Sarow mulai dikenal orang, bukan karena kemewahan, bukan karena kekuasaan, tetapi karena kejujuran. Ia berbagi ceritanya. Tentang tersesat, tentang rindu, tentang pulang setelah 25 tahun. Dan kawan, orang-orang mendengarkan, banyak yang menangis, banyak yang terdiam, banyak yang mulai merenung tentang hidup mereka sendiri. Ada yang teringat orang tuanya, ada yang teringat rumah lamanya, ada yang teringat mimpi yang pernah hilang. Kisah Sarow seperti cermin. Ia tidak hanya menunjukkan wajah Sarow, tetapi juga wajah kita semua yang pernah merasa tersesat. Buku tentang hidupnya ditulis. Film tentang perjalanannya dibuat. Namun yang paling kuat bukanlah gambar di layar, melainkan pesan di hati. Bahwa manusia bisa hilang arah, tapi tidak harus kehilangan harapan. Sarow menyadari bahwa lukanya dulu telah menjadi jembatan bagi orang lain. Ia tidak menyembuhkan dunia, tapi ia memberi cahaya kecil di sudut-sudut gelap kehidupan. Dan kawan, kadang satu cahaya kecil sudah cukup untuk menuntun seseorang pulang. Di balik semua perhatian itu, Sarow tetap sederhana. Ia tetap pria yang pernah menangis di stasiun. Ia tetap anak yang merindukan ibunya. Ketika orang memujinya, ia hanya tersenyum, karena ia tahu yang membuatnya kuat bukan pujian, tetapi perjalanan panjang yang membentuk jiwanya. Ia kini tidak hanya membawa dua budaya dalam dirinya, tetapi juga membawa makna hidup yang lebih dalam. Bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita berjalan, tetapi tentang apakah kita berjalan dengan hati. Kawan, setelah semua pencarian, setelah semua pertemuan, setelah semua air mata, Sarow akhirnya sampai pada satu perjalanan yang paling sulit dalam hidup manusia, berdamai dengan diri sendiri. Karena menemukan rumah di peta lebih mudah daripada menemukan ketenangan di hati. Di luar, hidup Sarow terlihat baik. Ia memiliki pekerjaan. Ia memiliki keluarga. Ia memiliki cerita yang menginspirasi. Namun di dalam masih ada ruang sunyi yang hanya bisa diisi oleh dirinya sendiri. Kadang saat malam terlalu sepi, kenangan lama datang tanpa diundang. Tentang dirinya kecil yang menangis di stasiun. Tentang rasa takut yang tak bisa ia ucapkan. Tentang rasa bersalah karena merasa meninggalkan ibunya. Ia bertanya dalam diam, seandainya aku tidak naik kereta itu. Seandainya aku lebih berani. Seandainya aku tidak tertidur. Namun hidup tidak bisa diulang, kawan. Dan Sarow akhirnya belajar untuk tidak terus hidup dalam kata seandainya. Ia mulai menerima masa lalunya bukan sebagai kesalahan, tetapi sebagai bagian dari takdir yang membentuk dirinya. Ia memaafkan anak kecil itu. Anak kecil yang hanya ingin pulang. Anak kecil yang tidak tahu betapa besar dunia ini. Dan ketika ia memaafkan dirinya sendiri, beban di dadanya mulai ringan. Sarow juga belajar satu hal penting, bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan jawaban. Beberapa luka cukup disembuhkan dengan penerimaan. Ia tidak lagi mencari alasan mengapa hidupnya harus seperti ini. Ia mulai mensyukuri bahwa hidupnya masih bisa berjalan, bahwa ia masih bisa mencintai, bahwa ia masih bisa memberi makna, bahwa ia masih bisa menjadi seseorang yang berguna. Di saat-saat hening, Sarow sering duduk tanpa bicara, tidak untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk mendengar suara hatinya sendiri. Dan di sanalah ia menemukan kedamaian kecil yang selama ini ia cari. Bukan kedamaian yang gemerlap, tetapi kedamaian yang sederhana. Rasa cukup. Cukup dengan masa lalu. Cukup dengan siapa dirinya sekarang. Cukup dengan arah hidupnya. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun kepada dunia.
karena ia sudah membuktikan satu hal kepada dirinya sendiri, bahwa ia mampu bangkit. Dan kawan, itulah kemenangan yang paling sunyi namun paling bermakna. Kawan, setiap manusia punya cerita. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang penuh tawa, ada pula yang penuh air mata. Namun kisah Saru mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa hidup bukan tentang tidak tersesat, melainkan tentang tidak berhenti mencari. Dari seorang anak kecil yang tertidur di stasiun, hingga menjadi pria dewasa yang menemukan ibunya kembali, Saru berjalan bukan dengan peta, melainkan dengan rindu. Dan rindu, kawan, adalah kompas paling jujur dalam hidup. Ia tidak selalu menunjukkan jalan tercepat, tapi ia selalu menunjukkan jalan yang bermakna. Saru tidak menjadi hebat karena ia menemukan rumahnya. Ia menjadi hebat karena ia tidak menyerah pada harapan. Ia tidak menang karena dunia bertepuk tangan. Ia menang karena ia berdamai dengan masa lalunya. Kini, Saru tidak lagi mencari siapa dirinya. Ia sudah tahu. Ia adalah anak yang pernah hilang. Ia adalah pria yang pernah kembali. Ia adalah manusia yang belajar mencintai dua dunia dalam satu jiwa. Dan kawan, disitulah keindahan hidup berada. Bukan pada kesempurnaan, tetapi pada keberanian untuk menerima. Bukan pada jawaban yang lengkap, tetapi pada langkah yang terus berjalan. Kita semua, kawan, pernah tersesat dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam cinta, dalam tujuan. Namun selama kita masih mau melangkah, selama kita masih mau berharap, selama kita masih mau percaya bahwa pulang itu mungkin, maka kita benar-benar hilang. Karena pulang bukan hanya tentang kembali ke tempat asal, tetapi tentang kembali ke versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan sore ini, di alam terbuka yang sunyi, di waktu yang tenang ini, semoga kisah Saru menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa sejauh apapun kita melangkah, hati selalu tahu kemana ia ingin pulang.